Apa yang terjadi kalau orang tidak tekun mencari Tuhan? Mari kita buka sama-sama 2 Tawarik 12 ayat 14. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Tidak tekun mencari Tuhan, maka apa yang diperbuat jahat. Anak-anak muda, dengar baik-baik. Kalau sejak dari muda kalian gak tekun mencari Tuhan, maka besar kemungkinan peluang bagi kita, bagi kalian melakukan hal yang melukai perasaan Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Tekun mencari Tuhan. Orang yang tekun mencari Tuhan, dia pasti akan bertanggung jawab untuk semua tugas yang dipercayakan. Kalau anak muda tekun mencari Tuhan, pelayanan sekecil apapun yang kalian terima di gereja ini, kalian akan benar-benar menghargainya. Dan Kolose 3 ayat 23 itu akan berlaku bagi kalian. Apapun yang saya lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Maka dia lanjutnya, dari Tuhanlah kita mendapat balasannya. Tekunlah mencari Tuhan. Kamu tidak akan pernah sia-sia tekun mencari Tuhan. Kalau kamu tekun mencari Tuhan, pasti akan tekun melayani Tuhan. Kamu bisa jahat loh. Jahatnya saya enggak jahat seperti pelanggaran moral, enggak bertanggung jawab. Tuhan terluka akibat perbuatanmu. Jangan kalian pikir jahatnya yang dimaksud oleh bangsa Israel sampai Tuhan murka mencerai-beraikan bangsa Israel karena mereka pelanggaran amoral. Enggak. Secara hukum kadang-kadang mereka tepat. Mereka memiliki hukum-hukum yang mengatur mereka. Secara amoral mereka enggak melakukan suatu pelanggaran, tetapi pelanggaran yang lebih sering yang melukai perasaan Tuhan saat hatinya berpaut, tidak lagi tekun mencari Tuhan. Anak-anak muda, usahakan tekun mencari Tuhan. Kamu gak akan rugi. Serius. Jangan bercanda. Waktu untuk mencari Tuhan silakan pergunakan semaksimal mungkin. Kenapa? Saya gak ingin kalian punya masa depan yang kacau. Saya ingin melihat anak muda itu suatu kali kelak nanti akan muncul orang-orang yang hebat dipakai Tuhan. Itu yang saya harapkan. Mungkin saya gak diuntungkan kalau kamu menjadi pejabat tinggi, menjadi orang terpandang di dunia ini. Saya mungkin gak diuntungkan secara finansial, tapi saya ingin kamu menjadi orang yang diberkati Tuhan. Itu membuat depresi gembala. Kalau mungkin saya gak mengasihi kalian, bodoh amat. Gak untung saya gak, dan juga gak rugi kalau kamu masa depannya hancur. Tetapi saya punya beban. Saya harap orang-orang yang pernah bertemu dengan saya di Golden Gate Church ini, suatu kali kelak nanti akan Tuhan pakai menjadi orang yang berpengaruh di negara ini. Katakan amin. Amin. Harus. Maka saya depresi kalau kalian nggak tekun mencari Tuhan. Tekun cari Tuhan. Untuk waktu semuanya di dunia ini ada masanya. Ada waktu untuk mengambil batu. Ada waktu untuk melempar batu. Ada waktu untuk bermain. Ada waktu untuk beribadah. Saat kamu beribadah, kamu gak melakukannya dengan tekun, kamu melukai perasaan Tuhan. Ketika baik-baik ini, kamu lukai perasaannya. Hanya 2 jam, gak nyampe 2 jam. Harus tekun cari Tuhan. Amin ya. Amin. Tekun melayani. Kalau kamu merasa pembelajaran firman Tuhan di Golden Gate punya potensi untuk mengarahkan kamu, tekun beribadah di sini. Tapi kalau kamu merasa di sini tidak kamu temukan apa-apa, nggak usah datang di sini, nggak apa-apa. Betul nggak sih? Iya kan? Habisin waktu. Tapi kalau kamu merasa di sini kamu bisa bertumbuh, diarahkan, datang ke sini dan tekun. Betul nggak? Supaya sama-sama kita maju. Suatu kali kelak nanti, saya berdoa, saya berharap dari Golden Gate ini akan muncul nanti orang-orang hebat
Dan kalian harus mewujudkannya. Kalian harus punya visi yang benar. Ya, orang yang punya visi, tahu nggak bedanya? Kalian udah belajar mentoring waktu itu kan? Perbedaan orang yang punya visi dengan orang yang tidak punya visi adalah orang yang punya visi, dia menderita sekalipun, dia akan bertahan. Anak-anak muda, ayo tekun mencari Tuhan. Orang yang tidak tekun mencari Tuhan rentan dengan perbuatan dosa. Orang yang tidak tekun mencari Tuhan rentan banget dengan perbuatan jahat yang melukai perasaan Tuhan. Orang yang tekun mencari Tuhan pasti akan menghargai ibadah. Amin.